Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya di tema 5. Kali ini kita akan membahas tentang formulir. Tahukah kalian apa itu formulir? Biasanya saat kita ingin mendaftar sekolah atau lomba dan lain sebagainya, biasanya kita diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Pasti kalian sebelumnya sudah pernah mengisi yang namanya formulir. Jadi, formulir adalah kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi untuk tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis formulir yaitu yang pertama, ada yang namanya formulir pendaftaran. Lalu ada formulir ujian, kemudian ada kartu anggota, lalu yang terakhir ada daftar riwayat hidup. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita hanya membahas formulir pendaftaran saja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas formulir-formulir yang lainnya. Selanjutnya ada yang namanya petunjuk formulir. Formulir biasanya dilengkapi dengan petunjuk. Petunjuk pengisian formulir diperlukan agar kita dapat mengisi formulir dengan baik. Contoh petunjuk pengisian formulir. Biasanya petunjuk formulir diletakkan di bagian bawah formulir. Kurang lebih isinya seperti ini. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Kemudian isi formulir menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf besar semua. Lalu tulis alamat rumah secara lengkap dan jelas. Jangan lupa mencantumkan kode pos. Kemudian tulislah tujuan keikutsertaan di dalam formulir. Yang terakhir, tanda tangan disertai nama lengkap. Itu biasanya contoh petunjuk yang ada di dalam formulir. Nah, sekarang kalian boleh buka di buku tema 5 di halaman 8. Di situ ada contoh formulir. Kita lihat yang pertama ada judul formulir, formulir pendaftaran peserta seminar. Lalu yang kedua ada identitas pendaftar atau identitas diri si pendaftar yang terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon, nama sekolah, dan kelas. Lalu yang kedua, alasan mengikuti seminar atau bukan ujian itu ya, maksudnya tujuan formulir. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama pendaftar. Ya, jadi ini contoh yang pertama. Boleh kalian isi di buku paket kalian. Kemudian ada contoh yang kedua di halaman 9 di sebelahnya, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Sama ya, ada judul formulirnya, ada identitas diri, kemudian ada tujuan formulir, alasan kalian mengikuti ekstrakurikuler tersebut, kemudian ada tanda tangan, dan terakhir nama jelas yaitu nama lengkap kalian. Nah, setelah ini mari kita analisis dari kedua formulir tadi. Kita lihat persamaan dan perbedaannya apa saja ya. Kita lihat. Baik, identifikasi formulir 1 dan 2. Jadi yang dapat kita temukan pada kedua formulir yaitu sama-sama ada judul formulirnya, kemudian sama-sama ada identitas pendaftar, lalu ada lomba atau ekskul yang akan diikuti, terakhir ada tanda tangan dan nama pendaftarnya. Itu persamaannya. Adapun perbedaan dari formulir 1 dan 2 yaitu terletak pada tujuan formulirnya. Jika yang formulir 1 itu untuk pendaftaran peserta seminar, sedangkan yang kedua yaitu tujuan untuk mendaftarkan kegiatan ekstrakurikuler.
Baik, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjut. Adapun manfaat formulir yang pertama yaitu untuk merekam data kita untuk kebutuhan lembaga yang kita tuju. Lalu yang kedua, untuk mengurangi kesalahpahaman antara kita dengan lembaga yang kita tuju sebagai bentuk tanggung jawab atau kesungguhan kita untuk berhubungan dengan lembaga tersebut. Yang terakhir, sebagai media informasi antar si pendaftar dengan si lembaga. Nah, ini Ustazah kasih tugas. Jadi kalian buat satu contoh formulir, isi nama lengkap kalian, alamat kalian, telepon rumah jika tidak ada isi sembarang saja, kemudian alamat sekolah, telepon sekolah, hobi, dan tujuan mengikuti ekskul tersebut apa. Kerjakan di buku tugas kalian, lalu buat dan isi sesuai dengan format di atas ya. Disamakan judulnya di tengah, kemudian penulisan nama serta identitas sekolahnya diratakan di samping, titik 2-nya juga diluruskan, jangan lupa diisi tanda tangan dan nama jelasnya. Selanjutnya tugas yang kedua itu ada di halaman 39 1-6 yang muatan bahasa Indonesia. Boleh kerjakan langsung di buku paket, yang tidak punya buku boleh kerjakan di buku tugas kalian langsung jawabannya saja. Baik, itu saja tugas dari Ustazah. Tugasnya langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.